Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana mereka akan selalu mengalami kejadian-kejadian yang baik maupun buruk. Entah itu kebahagiaan ataupun kesedihan. Namun ada kalanya seseorang akan mengalami kejadian buruk seperti bencana alam, kecelakaan, ataupun sesuatu yang merusak fisik dan psikis dia. Gangguan psikis pada korban yang mengalami insiden tersebut dinamakan post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Secara teoritis, PTSD adalah gangguan kejiwaan yang dapat timbul pasca mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian yang mengancam kejiwaannya seperti peperangan, bencana alam, insiden teroris, kecelakaan serius, ataupun kekerasan individual. Namun, gejala-gejala PTSD tidak muncul setelah kejadian traumatik seminggu ataupun 2 minggu berselang. Terkadang gejala muncul 1 bulan setelah mengalami kejadian traumatik, dan ada beberapa kasus yang dimana muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatik. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder pada tahun 2013, gejala PTSD pada umumnya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu intrusive re-experiencing. Intrusive re-experiencing yaitu selalu kembalinya peristiwa traumatik dalam ingatan penderita. Korban akan mengalami flashback atau merasa seolah-olah kejadian tersebut terulang kembali. Tidak hanya itu, korban akan mengalami mimpi buruk mengenai peristiwa tersebut dan berulang-ulang. Dan juga ingatan tersebut akan selalu muncul berulang-ulang hingga mengganggu aktivitas korban. Yang kedua yaitu avoidance. Avoidance merupakan kegiatan yang selalu menghindari sesuatu yang berhubungan dengan trauma dan perasaan terpecah. Contohnya, ada seseorang yang mengalami kecelakaan bermotor. Kecelakaan tersebut hampir merenggut kaki kanan pria tersebut. Karena insiden tersebut, pria ini tidak pernah lagi menyentuh motor itu dan tidak pernah lagi mengendarai motor. Di dalam contoh tersebut, kita bisa mengetahui gejala-gejala avoidance seperti menghindari berpikir, merasakan, ataupun percakapan yang berhubungan dengan peristiwa traumatik. Yang kedua, menghindari tempat, kejadian, atau orang yang mengingat pada kejadian traumatik. Yang terakhir yaitu negative attraction in mood and cognition. Sama dengan judulnya, pengertian dari negative attraction in mood and cognition itu berkaitan dengan berpikir dan mood seseorang yang mengalami kejadian traumatik. Mereka akan selalu berpikir negatif pada orang lain, diri sendiri maupun lingkungan bahkan dunia. Ia pun bakal putus asa tentang masa depan, masalah memori termasuk tidak dapat mengingat aspek penting dari peristiwa traumatik, dan juga kesulitan mempertahankan hubungan dekat. Orang yang mengalami negative attraction in mood and cognition itu merasa terlepas dari keluarga dan teman, sehingga ia akan kehilangan minat pada kegiatan yang pernah diminatinya. Yang terakhir yaitu arousal. Singkatnya, seseorang mengalami arousal itu akan selalu berpikir berlebihan. Pikiran berlebihan itu akan menyebabkan kesulitan tidur. Ia akan merasakan insomnia berkepanjangan. Tidak hanya kesulitan tidur, orang-orang yang mengalami PTSD akan sulit berkonsentrasi, waspada yang berlebihan, hingga respon yang berlebihan atas segala sesuatu, seperti rasa bersalah atau malu yang luar biasa.
Tahukah kalian faktor-faktor yang berperan dalam munculnya gejala PTSD? Dari Paramita dan Kusrianti tahun 2018, salah satu faktor yang mempengaruhi gejala PTSD adalah seseorang pernah mengalami langsung peristiwa kekerasan. Pengalaman buruk tersebut mengakibatkan gejala PTSD yang lebih tinggi berbanding yang hanya menyaksikan saja. Sehingga anak yang mengalami langsung sebagai korban dari peristiwa kekerasan oleh orang tua mengalami dampak berupa trauma fisik dan trauma psikologis yang lebih besar dibandingkan individu yang hanya menyaksikan peristiwa kekerasan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa PTSD itu berasal dari kejadian buruk yang menimpa seseorang. Semoga kita akan terlepas dari PTSD karena itu akan membahayakan masa depan kita. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yang telah berpartisipasi dalam membuat video ini. Salam dari kami, selamat beraktivitas.